Selamat hari Minggu saudara sekalian. Kita beribadah lewat online, lewat YouTube. Oleh karena zona merah di berbagai tempat dan pemerintah menerapkan PPKM secara darurat untuk beberapa kalinya ini. Kemarin ada beberapa daerah ditutup untuk masuk ke Jakarta, tidak bisa. Baik dari Tangerang ke Jakarta tidak bisa, maupun ada sekitar daerah Pasar Minggu tidak dapat. Tapi puji Tuhan, karena teknologi yang kita dapatkan, kita bisa pakai melalui YouTube ini, kita bisa menikmati firman Allah dan kita bisa beribadah secara online. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini oleh kemurahan-Mu kami dapat beribadah bersama, sekalipun tidak bisa bertatap muka, tapi kami percaya Engkau yang ada dan yang selalu ada dan yang ada di mana-mana tanpa dibatasi tempat dan waktu untuk kami memuji dan menyembah Engkau, dan kami yakin Roh Allah akan menguasai hati pikiran kami, membawa kami mempersekutuan kami dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan penolongku yang selalu setia, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkanku. Tuhan penuntunku ke air yang tenang, Kau membawaku ke rumput hijau dan menyegarkan jiwaku. Kini ku tahu Tuhan gembalaku, takkan berkekurangan ku di tangannya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Tuhan penolongku
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang kini ku tahu Tuhan gembalaku takkan berkekuranganku di tangannya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Kini ku tahu Tuhan gembalaku takkan berkekuranganku di tangannya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Dan Roh Kudus di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini secara darurat kembali kita mau membuka Alkitab, mau mengerti tentang kasih setia Tuhan memeliharakan kita. Biar kiranya Allah Roh Kudus akan menolong membuat kita menjadi bijaksana, berkebajikan, tahu bersyukur dan berterima kasih atas segala usaha pembelaan Tuhan kepada kita. Mari kita buktikan seperti apa pembelaan Tuhan terhadap umat, terhadap kita anak-anaknya. Saya mengajak sidang jemaat selama setengah jam ke depan untuk membuka beberapa ayat firman Tuhan. Dimulai dengan membaca Mazmur pasal 23 kembali. Karena Mazmur 23 ini betul-betul berdimensi jamak. Saya bacakan ayat pertama dan yang kedua. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini dua ayat adalah ayat emas. Sepintas ini bacaan begitu ringan sekali. Namun ternyata bobot perhatian pedulian Allah sangat tinggi sekali. Lebih daripada segala hidup.
Coba kita bayangkan, Mazmur Daud. Daud adalah seorang raja, sudah dikenal, kaya raya. Namun, dia menempatkan diri adalah domba-domba peliharaan dari Tuhan. Dia menempatkan diri seperti pemeliharaannya Allah. Maka kemudian dia ingat bagaimana caranya pada saat dia membela domba-domba dari orang tuanya untuk dipelihara di padang belantara, terancam dengan serigala dan binatang-binatang buas. Daud spontan mengadakan pembelaan, mengambil tongkat atau gada kayu, mengusir serigala atau binatang-binatang pemangsa demi membela domba-domba yang teraniaya di dalam ketakutan. Di dalam hal ini, Daud memuji syukur terima kasih bahwa Tuhan yang ada di atas itu sesungguhnya adalah gembala atas hidupnya saya, Raja Daud, raja yang besar. Dia menempatkan diri hanya seekor domba yang kecil di hadapan Tuhan. Demikianlah Daud disayang oleh Tuhan, karena dia mengerti isi hati Tuhan lebih jauh. Di dalam seluruh tulisan Alkitab, semata-mata Allah ingin menyampaikan kasih pedulian Dia terhadap umat. Dan Allah mengerti adanya ancaman-ancaman kuasa si jahat, memakai segala sarana sakit, penyakit, dan kuasa maut untuk merusak segala apa perbuatan yang sudah dikerjakan baik oleh Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan ingin menjaga, melindungi, andai kata ada domba-domba yang belum mengerti, ingin dijaga, dilindungi, dipeliharakan. Demikianlah kemudian Daud menempatkan diri, saya mau dipelihara oleh Tuhan sebagai gembala yang baik. Dan dia merasakan kebaikan Tuhan. Setelah dijaga, dilindungi, bahkan Daud diberikan satu tempat yang damai sejahtera. Ada padang rumput yang hijau, tenang. Kenapa hari-hari ini manusia mendekati hari-hari akhir zaman diresahkan dengan segala kuasa maut, corona, dan semacamnya penyakit? Ini jauh sekali berbeda dengan maksud yang ditulis oleh Alkitab. Namun sesungguhnya bagi kita yang mau mengerti, biarlah kita bijaksana, ada kebajikan, mengerti bahwa adanya ancaman-ancaman serigala dalam hidup kita ini, yaitu kuasa si jahat, kuasa si iblis, yang setiap saat ingin membuat susah, bahkan menghancurkan hidup kita sebagai orang percaya. Kita kembali. Sementara Daud mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya, maka sepanjang hidup Daud terpelihara damai sejahtera. Sampai pada saat tutup usia, dia mengerti hari ajalnya sudah datang. Dia berpesan kepada anaknya Salomo, biarlah engkau Salomo akan meneruskan segala tugas aku sebagai seorang laki-laki yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Karena Allah berjanji akan melanggengkan segala tahta kerajaan dari anak-anak Daud untuk dapat mengerti tentang Tuhan. Ini bukan kekayaan, bukan kehormatan, tapi mengerti tentang kasih anugerah Tuhan yang akan terus dan harus dipelihara oleh anak-anaknya Daud. Hal apa yang menjadi warisan Daud? Bukan kekayaan yang besar, karena mungkin saja Salomo lebih hebat, lebih kaya dari bapaknya. Namun yang tidak bisa dikalahkan kekayaannya itu adalah mengerti tentang maksud Tuhan memelihara, menjaga, melindungi saya. Ini adalah warisan dari Daud.
Sehingga dia menempatkan diri. Walaupun saya ada di dalam bayang-bayang kekelaman sekalipun, Tuhan mengadakan satu pembelaan, mengadakan bentuk pemulihan supaya saya mengerti. Akhir hidup Daud, dia mewariskan pengertian. Biarlah anak-anakku juga punya kebajikan yang sama, tahu bersyukur, berlindung kepada Tuhan. Alkitab bagian yang kedua membuktikan hal yang sama. Kita coba memperhatikan dalam kisah Kejadian pasal 3. Ini awal mula sejarah dibuat oleh Adam. Allah menciptakan Adam. Kemudian Adam ditaruh Tuhan di Taman Eden. Suatu tempat yang permai. Orang bilang itu indah, enak sekali. Namun belum dapat ditangkap maksud lebih jauh. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Keperluannya apa? Maksud yang lebih jauh seperti apa? Ternyata di dalam profetik dapat kita mengerti bahwa Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden untuk dapat memelihara, menguasai segala binatang-binatang yang hidup. Seluruh keadaan di situ dijaga, dipeliharakan oleh Adam. Di sini kita lihat ada maksud hati Allah. Suatu dimensi yang disebut memelihara keadaan yang indah itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang sujud kepada Tuhan. Maka Adam diberikan tanggung jawab membawa kesaksian, membawa komando kepada segala yang hidup saat itu untuk dapat datang menyembah kepada Tuhan, yang kita kemudian katakan ibadah. Nah, ini adalah tugasnya Adam, membawa segala binatang-binatang baik yang jahat maupun yang lembut untuk datang menyembah kepada Allah. Mungkin waktu itu macan nggak makan yang kecil-kecil. Disinilah letaknya suatu kemudian yang kita kenal sebagai gembala. Gembala ini membawa kepada kesejukan hidup damai sejahtera. Apabila ada binatang jahat, maka sang gembala akan menyingkirkan segala bentuk ancaman seperti corona sekalipun. Ini adalah tugas gembala. Jadi gembala nggak perlu takut dengan corona. Karena dia diberikan kuasa oleh tangan Tuhan untuk mengusirkan segala serigala-serigala yang merusak kehidupan domba-domba. Ini adalah Adam di Taman Eden. Sayang, saat itu mungkin Adam belum mengerti tentang yang disebut kebajikan. Dia tidak mengerti tugas yang terselubung di dalam Tuhan menempatkan dia di Taman Eden. Binatang yang begitu namanya binatang bisa diatur dan menurut kata-katanya Adam. Namun ego yang ada, khususnya yang nempel kepada sang istri yaitu Hawa, tidak diperhatikan oleh gembala yang namanya Adam. Maka saat itu terjadi suatu kondisi, Hawa jalan sendirian. Kemana sang suami? Sementara istrinya kelayapan di hutan-hutan saat itu. Ketemulah ia dengan ular. Kalau saat itu Adam ada di sana, peristiwa dosa kepahitan yang manusia rasakan sampai sekarang ini tidak terjadi. Itu adalah karena Adam tidak beserta dengan Hawa. Tetapi Allah yang disebut sebagai gembala mengaminkan kejadian ini supaya diingat bahwa Tuhan adalah Immanuel. Menyertai. Siapa yang menyertai? Allah menyertai. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran bagi orang percaya dengan iman
bahwa dia senantiasa disertai oleh sang gembala yang punya tongkat, yang punya gadah untuk melawan segala corona atau penyakit lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita kembali lagi. Hasrat kerinduan Allah menyampaikan maksudnya melindungi, memelihara umat dalam kehidupan Nuh. Pertama, Nuh diajak untuk mengerti. Mau enggak engkau mengikuti kemauan Tuhan? Bikin sebuah bahtera yang lamanya 120 tahun. Bosen. Enggak suka untuk doa pagi. Rasanya udah bosen doa pagi. Doa malam apalagi udah ngantuk. Nah, inilah yang menjadi kesenjangan bagi umat sekarang. Namun Nuh mengerjakan itu sampai selesai. Tugas Nuh adalah gambaran Allah yang mau beserta kepada umatnya. Maka dikumpulkanlah segala binatang-binatang. Sepertinya ada sindiran, binatang jauh lebih dengar-dengaran daripada manusia pinter yang katanya dirinya jagoan. Ya, ini kita lihat. Nuh bisa membawa binatang-binatang dua-duaan masuk ke dalam bahtera. Ini sebuah kandang keselamatan, kandang yang sekarang Kristen katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah gambaran kandang, saudara. Bagi kandang yang ada nama Tuhan Yesus Kristus, orang masuk, dia terjamin ada rumput hijau, tidak kekurangan apa-apa. Gembala yang tahu saya patut ada di sana. Maka terjadilah air bah sebagai maut. Binatang-binatang semua selamat atas pembelaan sang gembala yang baik. Di dalam Yehezkiel kembali lagi Tuhan tandaskan. Hai anak manusia Yehezkiel, kamu aku kasih gambar, buat sebuah bait Allah yang ukurannya 500 hasta kali 500 hasta. Untuk apa? Tembok itu yang kamu bangun 500 hasta kali 500 hasta untuk memisahkan antara orang yang hidup di dalam ukuran 500 hasta dengan orang yang di luar dari ukuran ini. Maksudnya, bagi mereka yang terpanggil mau masuk di dalam lingkup kandang ukurannya 500 kali 500, bagusnya, indahnya disebut bait Allah, sebetulnya kandang keselamatan. Bagi mereka yang masuk di dalam kandang keselamatan ini, mereka adalah orang-orang kudus, orang-orang yang miliknya Tuhan. Yang di luar dari ukuran 500 terserah dia mau ngapain kek, masa bodoh. Mau agama 10 kek, masa bodoh. Hanya kamu yang mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu kudus di dalam kandang ini. Nah, kemudian waktunya sudah hampir habis. Yang terakhir disebut sebagai Yerusalem. Ini sebuah kota yang digambarkan tempatnya Allah tinggal. Suatu gambaran seakan-akan seperti Taman Eden. Orang berpikir Yerusalem itu begitu manis, begitu tertarik sekali. Maka orang rame-rame berebutan untuk dapetin ini Yerusalem. Kenapa nggak ada kebajikan? Kalau memang katanya kamu punya kebajikan, ajak teman-teman kamu, keluarga kamu. Ayo kita masuk ke dalam Yerusalem. Ini yang diinginkan awal mulanya. Bukan untuk memiliki Yerusalem milik sendiri. Ego yang sekarang terjadi sudah membuat orang jadi susah. Siang dijadikan malam untuk nyari duit. Malam dijadiin siang untuk cari makan katanya. Itu adalah kesusahan sendiri.
tanpa mengerti bahwa Tuhan Sang Gembala berjanji membawa umat yang percaya hidup di dalam damai sejahtera. Ada rumput yang hijau, air yang tenang, yang jernih, damai sejahtera. Tapi manusia lebih mau susah sendiri. Yerusalem diberebutin. Ya tentu saja harus berantem. Kalau udah berantem kakak dengan adik, rumah tangga berantakan, apakah itu jadi kudus? Apakah itu jadi benar? Apakah itu jadi agama yang diakui oleh Tuhan? Jadi dalam hal ini bukan urusan agama. Urusan mau menempatkan diri benar di dalam pengakuannya Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Di dalam ayat yang terakhir pada pagi hari ini, kita buka di dalam Wahyu pasal 22. Oke. Saya bacakan ayat yang ke-13 mulai. Aku adalah Alfa dan Omega. Dari yang awal, yang dari dulu, sampai yang akan datang. Alfa, Omega. Ini adalah pribadi Tuhan. Yang pertama dan yang kemudian. Yang awal dan yang akhir. Sesungguhnya Tuhan tidak ada akhir ya. Perkataan yang akhir ini tertuju kepada kondisi manusia. Pada saat ambisi egonya habis, akhir, barulah Tuhan berwibawa. Tuhan mampu mewujudkan pengertian tentang damai sejahtera abadi. Yaitu habisnya segala ego manusia pinter. Ini bukan berarti saya mengajak saudara menjadi bodoh, bukan ya. Berhikmat. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini digambarkan supaya nggak panjang saya baca. Adalah Yerusalem baru. Kenapa disebut Yerusalem baru? Karena manusia ego merebutkan Yerusalem yang tua, yang hancur. Ya. Tuhan izinkan adanya segala yang sekarang disebut sebagai tembok ratapan di sebelah barat dari kota Yerusalem lama untuk membuktikan bahwa dulu ada satu kota yang besar yang katanya disayang oleh Tuhan, sekarang tinggal puing-puing, tinggal temboknya yang begini berantakan. Supaya manusia berhikmat. Kamu mau dapatkan Yerusalem secara harta kemuliaan, ujungnya adalah tembok-tembok yang rusak. Tapi manusia yang dogol ini sampai hari ini, kembali lagi dalam kebodohannya, tembok yang sudah hampir roboh ini dipuja, disembah, diusap-usap. Harusnya mereka mengerti ini adalah teguran Tuhan. Kamu dengan segala egonya mau merebutkan kota Yerusalem, ini adalah puing-puing pada akhirnya. Tuhan yang pada awal dikatakan Omega, akhir akan terjadi puing-puing secara manusiawi egonya. Maka kemudian bagi orang yang punya kebajikan seperti Daud, yang bisa menempatkan diri, Tuhan adalah gembalaku, pagi-pagi berkata Tuhan, pimpinlah jalan hidupku hari ini. Anak-anak yang sekolah, suami yang pergi kerja, ibu yang masak biar enak dia. Tuhan sertai. Ya, Tuhan sertai. Ayo naikkan doa seperti itu. Jadi pada saat kita mintakan kepada Tuhan, hidup kita dipelihara, dijaga, dilindungi, akan terjadi keberkatan.
Tapi kalau memang katanya ego kita ingin dapatkan Tuhan, masukin Tuhan di dalam kantong saya, begitu, ini milik saya Tuhan, kamu nggak boleh, Tuhan ini milik saya. Nah, ini kebodohan manusia sekarang. Maka apa yang dulu dijanjikan tentang yang disebut Taman Eden, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi Taman Eden. Yang ada sekarang manusia hanya membuat taman kesusahan. Terakhir di dalam Wahyu 22, bagi mereka yang membasuh jubahnya, jubah ego, bajunya, bukan pribadi yang sebetulnya di dalam, tapi ini egonya yang dipakai, harus dibasuh baju egonya itu. Dibasuh dengan darah anak domba. Itulah arti dari sakramen perjamuan kudus. Supaya diingat ada janji Tuhan. Barang siapa yang punya kebajikan, biarlah dia membasuh jubahnya. Membasuh seperti apa? Bajunya, egonya dibasuh, dicuci oleh darah anak domba. Ini bukannya cuci baju, saudara. Karena darah itu sangat mahal sekali. Dihapuskan segala kebodohan saya. Dihapuskan segala ambisi saya, ego saya. Dan kita datang berserah kepada Tuhan. Dia adalah gembala, menjaga, melindungi. Domba-domba tidak berani berantem sama serigala. Tidak mungkin kita menang terhadap maut, terhadap penyakit. Kecuali kita bersandar berharap kepada Tuhan sebagai juru selamat. Maka kemudian kita yang sudah dibasuh oleh darah anak domba ini, kita berhak mendapatkan pohon kehidupan kekal. Ini yang kemarin si Adam dan Hawa kelupaan, ketinggalan, tidak dimakan, karena memang nggak boleh. Kalau kebodohan itu dimakan saat kemarin, maka sampai sekarang manusia tidak bisa bertobat lagi. Terakhir sekarang setelah kita mengerti kita disayang oleh Bapa Gembala yang di sorga, kebajikan ini kita jadikan sebagai orang yang kudus dengan darah anak domba, kita berhak mendapatkan pohon-pohon kehidupan kekal. Ini kita tidak ngerti seperti apa kehidupan yang lebih jauh. Alkitab menggambarkan suatu kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Nah, pada saat kita sudah berkenan di dalam basuhan darah anak domba, maka kita bisa masuk ke kandangnya Tuhan. Di sini dikatakan kota Yerusalem baru. Itu kandangnya Tuhan besok. Karena Tuhan akan jadi gembala. Dia memakai satu gadak dari besi dengan keras sekali. Orang yang tidak benar, tidak ada lagi pengampunan. Hanya orang-orang yang sudah bertobat, menyerahkan diri kepada Allah, yang berhak masuk ke dalam kandang kota Yerusalem yang baru. Haleluya. Tuhan memberkati. Biar kita bijaksana lebih jauh. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berita ini disampaikan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita sudah mendengarkan sebagian firman Allah yang sudah disampaikan oleh hambanya. Pesan-pesan firman Allah, biarlah kiranya buka hati saudara sekalian untuk Roh Kudus menerangkan lebih jauh, sehingga kita dapat mengerti apa maksud Tuhan melalui pesan firman Allah. Kita lanjutkan ibadah kita ini pada minggu pertama ini, yaitu dengan perjamuan kudus. Saudara bisa ambil apa saja. Yang pasti mata hati kita, rohani kita tertuju kepada Tuhan. Dan apabila kita makan roti itu,
itu adalah lambang daripada tubuh Kristus. Dan apabila sebentar kita meminum dari cawan anggur, apapun cawan anggur isinya itu, mata rohani kita, iman kita tertuju kepada darah Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita makan tubuh Kristus atau roti itu, kita dengarkan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita ambil cawan anggur itu, taruh tangan Anda, apapun itu, imani bahwa iman kita mengatakan cawan yang kita pegang masing-masing, yang di dalamnya apapun cairan itu, tetapi iman kita berkata bahwa ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan buat kita sekalian. Kita angkat dan kita minum bersama sebelum kita bacakan beberapa firman Tuhan. Demikian bunyinya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan melawat umat-Mu sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang bimbang, Tuhan teguhkan. Keadaan negeri kami sedang dilanda dengan wabah COVID-19. Bahkan dengan varian yang baru yang lebih ganas. Itu sebabnya kami harus tinggal di rumah dan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas, dan Engkau sanggup untuk memberkati kami dimanapun kami berada. Itu sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Lewat perjamuan kudus ini, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat perjamuan kudus ini, tubuh dan darah Yesus yang dimeteraikan oleh kuasa firman Allah menjadi kekuatan, menjadi pembaharuan buat kami sekalian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan memberkati yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan Tuhan Yesus. Terima kasih dan kami berdoa kepada negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, yang berjuang sedemikian rupa demi rakyatnya untuk memulihkan negeri kami ini dari wabah COVID-19 ini. Tuhan, tolong negeri kami, karena di dalamnya banyak anak-anak Tuhan, karena di dalamnya banyak hamba-hamba Tuhan pun yang terpapar. Tuhan Yesus, mari tolong
seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui darah yang dioliskan, yang dibubuhkan di ambang pintu mereka masing-masing, maka setiap anak sulungnya terluputkan daripada malaikat maut. Tidak ada kematian oleh sebab darah Kristus yang menjadi penebus itu. Begitupun Tuhan, kami sekalian umat-Mu, sidang jemaat-Mu, gereja-Mu di akhir zaman ini. Tuhan, kami hanya berharap, kami hanya bersandar, kami hanya mengarahkan mata kami, mengharapkan kami, karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kiri kanan tetangga kami. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan, hiburkan, agar mereka senantiasa memperoleh pengharapan, memperoleh keteguhan, sebab Tuhan tidak tinggalkan, tidak biarkan. Biarlah semuanya ini memperingati kami, membawa kami untuk hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Membawa kami sekalian untuk menyadari bahwa kedatangan-Mu Tuhan tidak lama lagi. Biarlah kami boleh bersiap, kami boleh menyiapkan pelita kami boleh menyiapkan minyak kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu, umat-Mu sidang jemaat, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi saudara, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami pagi dan siang hari ini. Walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain, tetapi kami percaya kuasa Roh-Mu mempersatukan kami, karena iman kami satu, tertuju kepadamu. Tuhan kami satu, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus-Nya yang menolong umat-Mu, gereja-Mu, kami sekalian, umat-Mu sidang jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami berpisah. Kami percaya pimpinan, penyertaan, perlindungan Tuhan sepanjang bulan yang baru ini ada di atas kami sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Itu sebabnya saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita dan dengarkan firman Allah. Sebab Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruh, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta kekuatan persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.